على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terbuka bagi mereka yang mau dan melapangkan hati untuk bisa memahami agama. Karena dengan kelapangan dan keluasan hati inilah sebagai indikator utama bahwa mereka sangat antusias dan berharap besar kepada Allah untuk mendapatkan petunjuk untuk bisa memahami agama. Inilah yang Allah jelaskan bahwa orang yang memahami sesuatu sangat jauh berbeda dengan mereka yang tidak memahami sesuatu. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakan wahai Muhammad, apakah sama orang-orang yang mengetahui itu dengan orang yang tidak mengetahui sesuatu? Tentu berbeda. Di antara hal yang membedakan itu bahwa orang yang memahami agama, orang yang memahami sesuatu, apalagi hal yang diwajibkan, dia akan tercerahkan, akan mendapat tuntunan dan mendapatkan keringanan, bahkan kekuatan untuk melaksanakan hal yang diperintahkan oleh Allah. Berbeda dengan mereka yang tidak paham. Dia akan tertutup, dia akan terhalang, bahkan tidak tercerahkan mana jalan yang bisa mengantarkan dirinya kepada tujuan hidupnya, sehingga tidak tampak mana yang wajib, mana yang haram, mana perintah, mana larangan. Rasulullah SAW bersabda, "Wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, Allah akan pahamkan dalam agama. Nah, seseorang yang membekali diri ilmu dalam bulan Ramadan itu adalah karunia. Maka orang yang melaksanakan ibadah puasa dan ibadah lainnya sepatutnya diawali dengan memahami. Minimal dia harus tahu bahwa kewajiban pada berpuasa itu selain itu adalah karunia terbesar yang Allah karuniakan kepada hambanya. Kita harus memahami bahwa inilah cara terbaik untuk bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Tapi kedekatan ini akan mempengaruhi ketika kita memahami hakikat yang Allah perintahkan. Itu salah satu bentuk bahwa kita tidak mengabaikan perintah itu. Maka kita pahami dengan benar, dengan sebenarnya pemahaman apa yang Allah perintahkan. Maka berpuasa juga demikian. Ketika Allah memerintahkan berpuasa, pahami betul apa itu puasa. Apa hakikat daripada perintah berpuasa itu. Satu poin kita sudah peroleh, itu artinya kita tidak mengabaikan perintah itu. Puasa itu adalah sesuatu yang harus kita tahan. Artinya menahan diri, kemampuan menahan diri, tetap berada dalam jalur kebajikan secara umum dan secara khusus. Pada saat kita berpuasa, tetap berada dalam kendali ilahi,
bahwa apa yang kita lakukan ini, tindakan-tindakan kita dibenarkan oleh Allah, tidak berada pada jalur penyimpangan. Nah, inilah yang diinginkan dalam ibadah puasa ini. Kemampuan mendirikan diri bahwa kita berada pada jalur kebenaran, tidak berada pada jalur keburukan. Lewat puasa, itu hakikatnya. Minimal saat kita mampu memaksimalkan hal-hal yang terkadang boleh menjadi tidak boleh, sehingga puasa itu dimaknai menahan diri dari hal-hal yang membatalkan, ya. Mulai daripada makan, minum, berhubungan dengan istri, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Perkara-perkara ini sebenarnya adalah perkara mubah dalam kehidupan keseharian kita, tapi sebagai bentuk ujian di antara hal-hal yang dibolehkan oleh agama dalam waktu tertentu, kita mampu menghindarkan kalau perintah, itu bahagian daripada hakikat daripada ibadah puasa tadi. Maka kenali sejak awal, boleh kapan kita berpuasa. Allah Azza wa Jalla memerintahkan puasa itu diawali ketika kita telah pastikan telah berada pada bulan Ramadan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Siapa yang menyaksikan kalian bulan itu, ataukah bisa yakin apakah secara langsung melihatnya, ataukah dengan cara hisab kita bisa mengetahui, ataukah persaksian orang yang adil, maka Allah perintahkan falyasum, maka berpuasalah. Nah, maka mulailah menahan, mulai makan, minum, dan segala hal yang bisa membatalkan. Batas akhirnya itu adalah sehingga terbenam matahari. Itu adalah upaya untuk bisa menahan diri kita. Nah, siapa mereka yang diwajibkan di sini? Allah memanggil orang-orang yang beriman. Ini berarti berlaku seluruh kaum muslimin dan muslimat secara umum yang sudah balik. Dan di sini yang sudah balik, mereka yang beriman muslim, mereka yang berakal, dan itu yang masih kecil tidak diwajibkan. Sehingga dengan demikian perlu menambah, ya, perlu meningkatkan pemahaman kita, ya, sampai ada di antara kita ini yang sudah berkewajiban berpuasa tapi tidak berpuasa. Kita perlu menyampaikan kepada saudara-saudara kita, anak-anak kita, siapa yang telah mencapai mukallaf maka wajib berpuasa. Walaupun demikian, Allah mewajibkan kepada seluruh kaum muslim dan muslimat yang mukallaf untuk berpuasa. Di sini ada bentuk keringanan-keringanan yang Allah berikan kepada mereka. Dan inilah ciri khas daripada Islam, daripada hukum Islam. Sehingga Allah menyatakan, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Ya, kita kenal berpuasa itu kewajiban yang dibebankan kepada seluruh kaum muslim dan muslimat yang mukallaf. Bagi mereka yang tidak mampu melaksanakan akibat sakit ataukah ada kesusahan dalam melaksanakannya, misalnya dalam perjalanan, maka boleh tidak berpuasa. Tapi kewajiban tidak lepas. Tidak berarti bahwa ketika Allah berikan keringanan tidak dilaksanakan, harus digantikan di hari lain. Fa'iddatun min ayyamin ukhra. Demikian juga dengan orang-orang yang tidak sanggup lainnya. Ada yang tidak sanggup menggantikan di luar Ramadan karena berumur tua, atau sakit menahun, atau hamil, menyusui, maka mereka harus menggantikan di luar Ramadan itu dengan cara membayar fidyah. Itu sebagai bentuk komitmen seorang muslim untuk tetap melaksanakan kewajiban bagaimanapun kondisinya. Ya, apakah bentuknya menggantikan di hari lain, atau yang kedua hanya cukup membayar fidyah saja. Ini diharapkan hakikat puasa itu adanya peningkatan komitmen melaksanakan kewajiban yang merupakan kebutuhan, merupakan rahmat Allah berikan kepada kita, sehingga kewajiban apapun itu, keadaan bagaimanapun tetap dilaksanakan. Walaupun bentuk pelaksanaannya berubah, di antaranya adalah boleh dilaksanakan di luar Ramadan atau sebagai gantinya dibayar fidyah. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberi karunia Allah tetap berkomitmen istiqamah di dalam melaksanakan kewajiban
bagaimanapun kondisi kita, kan itu adalah rahmat dan karunia dari Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر.